Iya, Pak Mirsa, masih di toko kita, masih bersama dengan Rektor IPB, Bapak Arief Satria. Pak Arief, tadi kita sudah bahas bagaimana tadi menggairahkan kembali perikanan dan juga pertanian Indonesia sendiri. Yang menjadi kendala juga atau challenge sendiri, bagaimana pertanian dan juga perikanan ini mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Kita tidak perlu impor. Gimana Pak? Kalau apakah ada tadi begitu ya policy atau program-program sendiri untuk tadi kita misalnya mematikan keran impor kita begitu ya, memanfaatkan potensi yang begitu besar dari pertanian dan juga perikanan di Indonesia. Jadi potensi ini saya kira harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan banyak program antara diversifikasi pangan. Diversifikasi dari sisi supply, IPB sudah menghasilkan beras yang berasal dari singkong, beras yang berasal dari sagu, ya, beras yang berasal dari jagung, beras nggak harus dari padi. Itu sudah hasilkan itu. Itu bagian dari diversifikasi. Sebenarnya dengan alam kita yang cukup ini, dengan tanaman kita yang ada, kita bisa makan dari sumber kita sendiri. Setuju, sumbernya banyak begitu, tapi bagaimana sosialisasinya? Nah, kadang-kadang, dan teknologi sudah selesai. Teknologi untuk menghasilkan diversifikasi sudah. Sekarang persoalan konsumen. Konsumen itu ada 3 hierarki. Satu, untuk strata pertama, yang paling bawah dan yang paling atas. Ya, itu yang paling bawah dan yang paling atas itu mereka yang paling bawah mereka makan apa saja, karena nggak punya uang. Beras, singkong, apa dimakan. Yang atas sengaja makan-makan yang low karbon dan sebagainya karena soal kesehatan. Karena sudah sangat sadar dan penting kesehatan. Tapi yang problem itu kelas menengah kayak kita-kita ini. Yang tengah ini, yang masih ingin menikmati nikmatnya lidah. Gitu manja begitu ya Pak ya, memanjakan lidah ya. Nah itu yang sekarang problem di kelas menengah. Bagaimana kelas menengah kita ini belum bisa memanfaatkan belum bisa sehingga suka hal-hal yang impor, yang enak dan sebagainya. Tapi yang penting lagi nih Mas, untuk bisa memacu soal produksi itu sebenarnya bukan hanya bagaimana kita meningkatkan produksi, soal ketersediaan bukan soal produksi, tapi juga soal waste and loss. Food waste and loss di dunia ini itu 1/3, 30% pangan dunia itu jadi sampah atau hilang. Jadi kalau kita menyelamatkan itu saja, itu bisa mendongkrak ketersediaannya luar biasa. Ya sekali lagi ketersediaan bukan hanya produksi, tapi juga mengurangi waste tadi. Nah kalau kita mengurangi waste, Indonesia itu nomor 2 kontributor waste di dunia. Kita ini 300 kg per kapita per tahun, nomor 2. Nomor 1 Arab Saudi, nomor 3 Amerika Serikat. Ya. Nah jadi kalau kita bisa waste itu bisa dikurangi. Pertama, loss and waste. Loss itu berarti pada saat panen. Pada saat panen itu banyak yang tercecer-cecer. Nah, itulah tadi saya katakan precision farming menjadi penting untuk bisa menjamin bahwa semuanya tidak ada loss. Ya. Kemudian kedua, bagaimana hasilnya tadi? Rantai pada supply chain, kemudian terakhir pada konsumen. Ternyata hasil penelitian 10% itu diproduksi, 7% di harvest pada saat panen, ya hilang itu, 9% dikonsumsi. Artinya, ya nih kalau party, kita pesta, ada apapun, makan secukupnya lah. Jangan makan kemudian menjadi limbah. Itu luar biasa. Di dunia ini bisa memberi makan ratusan juta orang. Kalau itu diselamatkan betul. Di Indonesia, hasil hitung-hitungan bisa memberi makan di atas 10 juta orang. Pak, ini zamannya sosial media begitu. Ini saya lihat saya konfirmasi juga begitu ya. Banyak petani-petani yang mereka begitu mati-matian melakukan produksi misalnya tomat begitu ya, tapi ketika panen mereka tidak bisa menikmati hasilnya. Yang tadi begitu ya, produksi mereka ini justru menjadi waste. Tidak ada nilainya begitu ya. Ini bagaimana caranya begitu dari IPB sendiri atau program dari Pak Arief Satria sendiri agar petani mereka mau mati-matian hidup begitu ya, berjuang hidup di bertani atau perikanan, tapi mereka bisa sejahtera juga. Tidak ketika mereka produksi tahu-tahu barangnya nggak laku begitu. Ini gimana Pak? Itulah pentingnya blockchain. Teknologi 4.0 yang berikutnya adalah blockchain. Selama ini kan rantai itu dari mulai hulu sampai hilir, ya. Rantai pasok itu seolah-olah dari produsen, pengumpul, processing, kemudian market, kemudian konsumen, soal gitu. Yang miss-nya di mana Pak kalau begitu? Biasanya kan di hulu paling lemah kan,
nggak punya posisi tawar. Betul, Soal nggak bisa hulu nggak bisa mengontrol sini. Betul. Nah dengan blockchain semuanya bisa transparan, semuanya bisa traceable. Jadi semua itu dalam jejaring. Jadi bukan lagi nanti rantai, tapi jejaring. Dengan jejaring semua bisa saling mengontrol. Petani bisa tahu kebutuhan di mana, pasarnya di mana. Dia bisa tahu kondisi kebutuhan industri berapa, dan kemudian supply dari industri dari produsen petani lain berapa. Dia bisa mengontrol betul kapan dia harus panen. Dia akan panen menyesuaikan dengan situasi, dengan situasi pasar, dengan alat yang canggih. Oh ini sudah saatnya panen dan sebagainya. Jadi panen bukan by insting. Nah itu dia. Jadi sehingga kita, jadi panen dan penanaman. Jadi kalau kita nanam sekarang akan panen kapan? Pada saat menjelang masa tertentu di mana demandnya tinggi, itu bisa langsung lari. Nah, gitu loh. Ini luar biasa sekali tadi program, kemudian juga penerapan gairah yang dilakukan oleh teman-teman dari IPB dan juga program dari Pak Arief begitu. Tapi tantangan berikutnya adalah, kita menghadapi tantangan tadi impor, kemudian juga politik kartel sendiri. Ini gimana Pak? Agar tadi hasilnya secara logika begitu ya, kalau tadi dikatakan hitung-hitungannya seharusnya sudah benar begitu ya, tapi kenyataan di lapangan banyak sekali miss, banyak sekali errornya. Saat ini yang diperlukan adalah kita perlu Badan Pangan Nasional. Undang-undang pangan itu sudah mengamanatkan. Kita harus membentuk Badan Pangan Nasional. Tapi sudah 2 presiden, ini sudah undang-undang itu diterapkan, sampai sekarang belum ada. Memang ada, saya tahu ada komplikasi tersendiri ketika badan itu ada. Namun yang jelas bahwa pangan ini menjadi penting, Badan Pangan ini menjadi penting karena pertama adalah kita butuh akurasi data. Karena problem kita tuh impor nggak impor itu kan soal data. Setuju. Kementan, BPS, kemudian Kemendak beda data. Tapi sekarang sudah ada solusi. Solusinya adalah satu data di BPS. Nah, saya kira kepercayaan ada akurasi data pada data yang ada itu menjadi penting. Karena itulah kemudian justifikasi perlu impor atau nggak impor itu perlu kita lakukan. Nah, oleh karena itu dengan Badan Pangan Nasional, maka governance akan semakin bagus. Maka satu lembaga yang punya otoritas untuk bisa menentukan impor, nggak impor, produksinya berapa, dan sebagainya. Tapi mestinya kita sebagai negara yang punya alam yang luar biasa ini mestinya kan tidak impor, khususnya untuk produk-produk yang tanaman tropis ya. Kecuali tanaman yang subtropis ya. Ya memang kita punya kendala efisiensi dan lain sebagainya. Seharusnya kita tidak perlu impor, hutang juga tidak begitu banyak. Setuju Pak ya? Ya. Melihat bahwa potensi yang luar biasa sekali dari perikanan dan juga pertanian. Pak, di momen kali ini yang luar biasa sekali begitu ya. Bagaimana caranya ini untuk meyakinkan masyarakat sendiri, masyarakat Indonesia bahwa kita bisa dengan potensi yang ada di diri kita sendiri, termasuk kelautan dan juga maritim dan juga pertanian yang ada di Indonesia. Ya, satu, kita harus meyakinkan pada bangsa kita, bangsa Indonesia, rakyat kita harus optimis terhadap masa depan kita. Kita harus optimis dan kemudian kita yakinkan sumber daya kita luar biasa. Dan ini yang diperlukan adalah kita tuh satu aja, Pak. Kita kurang pelaku usaha. Itulah makanya saya berpikir bahwa perguruan tinggi harus menghasilkan teknopreneur untuk mengisi kekosongan itu. Dan sekarang mahasiswa bangga untuk menjadi startup, pelaku-pelaku baru, startup baru. Ini kesempatan. Jadi mestinya dengan adanya gerakan milenial yang sekarang ingin mengembangkan startup, dia lebih bangga punya usaha daripada menjadi pegawai, menjadi profesional. Ya, ini kita harus tangkap segera. Pemerintah harus segera menciptakan berbagai skema-skema tertentu untuk bisa mendorong agar mereka tumbuh. Jadi kalau saya yakin mereka cinta agribisnis, cinta bidang perikanan, peternakan dan sebagainya, karena ya semua orang butuh makan. Pangan itu adalah sesuatu yang abadi. Semua orang pasti makan. Dan bisnis yang paling menguntungkan bisnis di bidang pangan. Iya kan? Setuju begitu ya. Sambil tadi kita melihat potensi ekonomi, RP-nya begitu ya. Tapi kita juga melihat potensi RI, kedaulatan yang terpenting. Setuju Pak ya? Iya. Pak Mirsa, masih akan kita lanjutkan toko kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas berwarna.